Seorang gadis 15 tahun tewas di sebuah kebun karet milik warga di Desa Kalirejo, Lampung. Diduga korban mengalami tindak asusila sebelum dibunuh pelaku. Warga Dusun Kamulyaan, Desa Kalirejo, Lampung digegerkan dengan penemuan mayat seorang gadis di sebuah kebun karet. IT, 15 tahun, seorang siswi SMP, tewas dengan luka tusuk dan tanda jeratan tali di leher. Polisi yang menerima laporan melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke RS Bayangkara, Lampung untuk diotopsi. Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami tindak asusila sebelum dibunuh. Diduga korban dibunuh pelaku menggunakan pecahan botol minuman keras yang ditemukan di dekat jasad korban. Dan dari hasil olah TKP ini juga ada indikasi mengarah kepada sebelum dibunuh ada dilakukan persetubuhan antara tersangka dengan korban. Saya memerintahkan kepada Kasat Reskrim untuk melakukan backup. Polisi telah mengantongi ciri dan identitas pelaku. Pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Pesawaran, Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pegawai bank di Denpasar, Bali dibunuh kekasihnya setelah dijebak cinta palsu. Pelaku membunuh untuk menguasai mobil korban. Pembunuhan direncanakan pelaku melibatkan sahabatnya dari Malaysia. Mayat Gusti Mirah ditemukan warga di tepi jalan raya Denpasar Gilimanuk, kawasan Hutan Melaya, Jembrana, Bali. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati luka di leher wanita asal Buduk Badung, Bali ini. Penemuan mayat berawal saat pencari rumput yang mengendarai motor mengalami pecah ban. Bapaknya ini kan bedah bannya. Terus? Terus berhenti bapaknya. Ban baru kok bedah. Terus berhenti bapaknya, saya jalan di pinggir. Bang, anu boneka tuh bang, bukan mayat tuh, ngawur aja kamu. Udah. Terus ada orang sebelah jalan, ini dulu. Saya, kenapa mayat apa boneka? Oh mayat ini tuh. Kepastian identitas wanita berusia 42 tahun ini setelah divisum di Rumah Sakit Umum Negara Jembrana dari sidik jari. 2 hari sebelumnya, Gusti Mirah dilaporkan hilang keluarganya ke kantor polisi. Setelah kita lakukan identifikasi, kemudian ditemukanlah salah satu dari keluarga yang diduga korban. Kemudian juga dibenarkan bahwa korban ini adalah keluarganya. Sebelum hilang, korban berpamitan pada putrinya dan membawa mobil. Gusti Mirah merupakan pegawai bank di kota Denpasar, Bali. Bawa Honda Brio warna hitam, DK 1792 FAL. Atas nama sendiri. Atas nama korban. Atas nama sendiri. Adik saya. Hari Sabtu terakhir, hari Sabtu. Ya, ketemu orang sering datang ke rumah. Ke rumah. Sehari setelah penemuan mayat, handphone Gusti Mirah ditemukan warga di Jalan Raya Tabanan, jauh dari lokasi temuan mayat. Di wilayah Selamadak Barat, kita temukan HP sudah tidak ada SIM card dan memorinya. Namun kita terus telusuri itu karena ada masyarakat yang menemukan yang sudah menyampaikan kepada Babin menginformasikan kepada kita. Sebelum hilang, Gusti Mirah sempat menelpon putrinya. Iya, itu kan nelfon waktu ospek, karena saya tidak angkat kan. Karena saya tidak bisa angkat telepon karena lagi teknikal meeting. Habis itu
udah saya telepon balik, sudah tidak nyambung. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap 2 pelaku pembunuhan yang teridentifikasi sejak menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk menuju Pulau Jawa. Kedua pelaku, Nova Sandi, kekasih Gusti Mirah, sedangkan Mamat, sahabat Sandi yang selama ini bekerja di Sarawak, Malaysia. Sandi dan Mamat ditangkap dalam pelarian di Lampung. Si NSP ini berpacaran dengan korban. Jadi kebetulan yang bersangkutan duda, korban juga statusnya janda. Sandi mengakui menjalin hubungan asmara dengan Gusti Mirah. Dikenalkan sama teman, Pak. Dikasih nomor, Pak. Berapa lama, Pak? Berhubungan dari tanggal 24 Juli, Pak, sampai kejadian ini, Pak, 1 bulan. Mengetahui Gusti Mirah memiliki mobil, Sandi justru nekat merencanakan pembunuhan. NSP ini memang sebelumnya menyampaikan sama temannya RN bahwa dia tidak memiliki uang. Sehingga ayo apa yang bisa diuangin. Nah, gini aja, aku punya pacar nih. Aku punya pacar, dia punya mobil. Nah, sehingga mulailah, yang bersangkutan RN ini bekerja di kebun kelapa sawit di daerah Malaysia, Sarawak. Mamat merupakan TKI ilegal yang bekerja di kebun kelapa sawit. Mendapat tawaran membunuh wanita bermobil, Mamat menyanggupi. Langsung dari Malaysia ke Bali, ke kos-kosan di Gianyar. Setelah sampai di sana, janjianlah NSP dengan korban. Setelah bertemu, karena korban yang menjemput pelaku NSP dan RN masuk satu mobil, jalan-jalan, makan. Mamat menganiaya korban di dalam mobil. Korban sempat melawan. Disitulah perkiraan TKP-nya, karena TKP ada di dalam mobil dan mobil ini bergerak. Jadi di dalam mobil perannya si NSP adalah mengemudikan kendaraan. Kemudian korban berada di sebelah kiri, pelaku RN ada di belakang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, tersangka mengaku mengenal korban setelah dijodohkan temannya. Awalnya saya kan di Solo posisinya 40 hari saya nggak kemana-mana karena orang tua saya habis meninggal kan. Terus saya dikasih WA sama teman saya namanya Alvin. Alvin itu tukang bakso, teman saya orang Garut, ketemu di Jakarta waktu dulu. Nah, dia ngasih nomor WA korban karena status saya kan duda. Terus itu yang dikasih juga katanya janda gitu. Selama 1 bulan mengenal korban, Sandi mengaku jatuh cinta. Korban bahkan beberapa kali memberi uang pada Sandi. Pernah. Sering ya? Kalau di sini 2 kali, kalau di waktu di Solo sekali, Bu. Okay. Awalnya tidak, Bu. Awalnya Memang suka ya? suka, Bu. Sandi dan Mamat saling kenal saat berada di penampungan TKI. Sandi menjanjikan pembagian hasil penjualan mobil. Dia ngomong ke saya masalah seperti itulah kejahatan, dia ahlinya gitu, Bu. Untuk merampas unit gitu, Bu. Mas janjiin apa? Dibagi 2, Bu. Bagi 2 hasilnya? Iya. Transaksinya di Solo, Bu. Oh, di Solo. Di Terminal Tirtona di Solo, Bu. Hasil penyelidikan polisi, Mamat pernah melakukan perampasan sepeda motor di wilayah Lampung. Motif pembunuhan pada Gusti Mirah karena Sandi tidak memiliki penghasilan. Jelas alasannya adalah yang bersangkutan masuk di Bali, khususnya tersangka NSP masuk di Bali itu tanggal 24 Juli atau 1 bulan, dia tidak bekerja sama sekali. Sehingga dia kehabisan uang untuk biaya hidup sehari-hari dan menghubungi rekannya tersangka RN dan timbullah inisiatif untuk melakukan tindakan merampas barang milik korban. Gusti Mirah setelah setahun suaminya meninggal berkenalan dengan Sandi, duda asal Cikarang, Bekasi. Dengan janji manis, Mirah terbuai sementara Sandi ternyata berniat menguasai mobil korban. Sandi merencanakan pembunuhan menghubungi Mamat temannya yang bekerja di Malaysia.
Sandi mengatur jebakan untuk Mirah dengan melibatkan Mamat yang pulang ke Indonesia dan langsung menuju Bali. Malam hari, Sandi mengajak makan Gusti Mirah. Sandi mengemudi mobil, Gusti Mirah duduk di samping sementara Mamat duduk di belakang. Di perjalanan, Mamat menganiaya Gusti Mirah hingga tewas. Mayat korban kemudian dibuang di tepi jalan raya hutan Melaya. Sandi dan Mamat merampas handphone korban untuk dihilangkan jejaknya, sementara mobil korban dibawa kabur ke Pulau Jawa. Saat penangkapan, kedua tersangka melakukan perlawanan pada polisi dan berusaha kabur. Sandi dan Mamat usai membunuh langsung meninggalkan Pulau Bali menuju kota Banyuwangi, Jawa Timur. Keluar dari Bali, terus kejual mobil. Habis kejual mobil sempat nginap di penginapan di Solo, Bu, dekat Terminal Tirtonadi Solo. Semalam terus lanjut lagi ke daerah Pulau Gebang, Cawang. Semalam di situ, terus lanjut lagi ke Tanah Abang, Bu. Sandi dan Mamat membawa kabur mobil korban menyeberang ke Pulau Jawa dari pelabuhan Gilimanuk. Kedua pembunuh terekam CCTV dini hari tiba di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, plat nomor mobil diganti menuju Jawa Tengah. Sandi dan Mamat berhenti di Boyolali. Mobil korban dijual di Boyolali seharga 25 juta rupiah. Sandi dan Mamat sempat tinggal di Jakarta dan berpindah-pindah tempat. Mamat kemudian mengajak Sandi pulang ke kampung halamannya di Lampung dan ditangkap polisi. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dijerat pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Tindak kejahatan dengan motif ekonomi dalam kasus pembunuhan karyawati bank di Bali, menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Nadia Utami Larasati, pelakunya berpura-pura berbuat baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seseorang untuk memasari seseorang gitu ya, atau berhubungan dengan seseorang untuk tujuan ekonomi. Jadi kalau dalam teori strain pun gitu ya, apalagi di zaman sekarang di mana situasi serba sulit, orang menginginkan tujuan yang baik, misalnya menginginkan materi, ingin kaya, namun cara yang dicapainya adalah cara-cara yang melakukan penyimpangan atau melakukan kejahatan. Jadi modus yang dilakukannya salah, tapi sebenarnya tujuannya adalah tujuan yang baik, tujuan yang benar gitu ya, menginginkan materi, menginginkan penghidupan yang lebih layak dan lain sebagainya. Tiga wanita dengan membawa bayi terlibat sindikat perampokan toko emas. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.